Perkenalkan, kami dari kelompok Sifat Es Krim Kelompok 4. Saya Samita Ira dengan NPM 035. Saya Sayyidah Aulia dengan MTM terakhir 039. Saya Ibu Sabira Gafar dengan NPM 050. Saya Syarafina Sabila dengan NPM 043. Saya Foni Aulia Putri dengan NPM 037. Selamat menyaksikan. Nah, berikut beberapa bahan yang digunakan untuk membuat es krim, diantaranya stabilizer, butter orchid dan emulsifier, susu skim, gula pasir, dan susu cair. Untuk langkah pertama, campurkan semua bahan ke dalam wadah kering, masukkan emulsifier, gula pasir, susu skim, dan stabilizer. Kemudian, yang terakhir, masukkan susu cair. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam wadah kering, pencampuran dapat dibantu dengan memanaskan campuran pada suhu sedang, yaitu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian masukkan bahan tambahan yaitu butter orchid, lalu naikkan suhu menjadi sekitar 70 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah itu, lakukan homogenisasi adonan sekitar 3-5 menit. Setelah 5 menit, lakukan pasteurisasi adonan es krim selama 10 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Kemudian, letakkan wadah adonan di dalam bak berisi air es dan garam, dinginkan dengan bantuan pengadukan manual. Setelah itu, ambil 100 ml adonan, timbang beratnya. Setelah ditimbang, masukkan semua adonan ke dalam loyang, lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap hingga rapat. Kemudian masukkan adonan ke dalam freezer, aging pada suhu 4 derajat Celcius selama semalam. Setelah adonan dibekukan selama semalam, buka adonan yang ditutupi oleh plastik wrap, kemudian kerok adonan menggunakan sendok agar adonan bisa dimasukkan ke dalam ice maker. Setelah itu, bekukan adonan dalam mesin pembuat es krim atau flotator atau ice cream maker sampai diperoleh es krim lunak mencapai suhu sekitar -5 derajat Celcius selama 20 menit. Ambil 100 ml es krim, lalu timbang beratnya. Kemudian, kemas es krim di dalam wadah yang diinginkan. Langkah terakhir, hitung hasil overrun es krim. Selanjutnya diketahui berat adonan itu 126 gram, berat es krim 107 gram, yang ditanyakan berapa persen overrun. Jadi rumus overrun itu berat adonan dikurangi berat es krim dikali 100% dibagi berat es krim. Nah, bisa dilihat untuk hasil dari persen overrunnya sendiri itu menghasilkan 15%. Menurut standar produksi es krim rumahan, untuk persentase overrun yaitu 30-50%. Berdasarkan perhitungan overrun pada praktikum pembuatan es krim ini, persentasenya 15%. Yang dimana persentase tersebut tergolong ke dalam kualitas es krim yang kurang baik. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya kandungan air pada adonan, sehingga es krim kurang mengembang dan kandungan air pada adonan lebih cepat menjadi kristal es. Gimana guys?